Senang sekali kita semuanya boleh berkumpul lagi, kita mau saat teduh sama-sama ya. Kita menyembah Tuhan. Mari semuanya tutup matamu. Kita berdoa Tuhan, Allah Roh Kudus, jamah setiap kami, bahkan setiap kami. Biar kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan, dan semakin dimurnikan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, dan bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Sekali lagi, oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Allah Roh Kudus, mengalir
Kami rindukan Engkau Allah Roh Kudus. Penuhi Shikaramayana Mayana 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 Mo Diranayana Mari semuanya angkat tanganmu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Kami bersyukur Tuhan karena kehadiran Roh Kudus di hidup kami bukan hanya menjadi penolong, tapi juga Allah yang menuntun kami, mengubahkan hidup kami, membuat kami menjadi manusia baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau sama-sama baca Alkitab hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama baca ayatnya di Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Nanti kakak baca dulu, berikutnya teman-teman bisa sama-sama ikut baca ya. Ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Teman-teman pas baca ini, mungkin kalau kamu mau baca lengkapnya gitu ya, bisa dari ayat 17. Itu ada perikopnya, namanya manusia baru. Ketika kita itu menjadi manusia baru, kita itu nggak sendiri. Terima kasih sama Tuhan Yesus yang kirimkan penolong. Karena Roh Kudus ini menolong kita ketika kita hidup di dunia ini. Waktu kita itu bilang, dulu sebelum aku diselamatkan Kak, sebelum aku percaya Yesus, sebelum aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku nih pemarah. Tapi setelah Tuhan Yesus hadir di hidupku, Roh Kudus itu menolong kita untuk berubah. Berubah itu mungkin kelihatannya kalau kita sendiri yang berusaha itu susah. Namanya pengen marah itu kayaknya gak bisa dikontrol. Tapi ketika Roh Kudus itu hadir di hidup kita, Dia yang bantu. Kita gak sendiri. Kalau kamu
desperate, kamu ngerasa aduh gak mampu Kak, aku tuh pokoknya kalau lagi marah aku pasti ngomong kotor. Atau aku ini udah dari dulu Kak mencuri, entah itu mencuri jawaban teman, menyontek, atau mencuri barang seseorang. Dan itu udah jadi habit, aku gak bisa lepas Kak. Kayaknya itu udah jadi normal untuk aku lakukan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang di hatimu dan Roh Kudus itu diberikan kepadamu, itu yang membuat kamu jadi mampu berubah. Bukan kekuatan kita sendiri, kalau kekuatan kita sendiri tentu gak bisa. Tapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengalami perubahan hidup. Banyak, kalau ayat firman ini kamu baca ya, ada banyak hal seperti dusta, ada yang suka bohong yang selama ini gak bisa lepas dari dosa berbohong. Ada juga yang pemarah itu tadi, bahkan juga ada yang mencuri, ngomong kotor, ada yang kepahitan, ada yang sering melakukan fitnah dan lain sebagainya. Kalau kamu baca di sini, itu adalah manusia lamamu. Dan hari ini kalau kamu ada di dalam manusia baru, kamu punya Roh Kudus. Kamu gak akan berjuang sendiri. Kamu punya penolong yang sejati yang akan membantumu untuk punya manusia baru, untuk hidup dengan manusia baru. Dan ingat baik-baik, Roh Kudus itu roh yang suci. Dia itu Allah yang lembut dan pribadi yang sangat-sangat mudah. Kalau ketika kamu mengizinkan dosa itu kembali hadir, dia pasti berduka, dia pasti sedih. Kalau gitu kita tahu dia Allah yang lembut, kita gak akan buat dia sedih, kita gak akan buat dia menangis dengan apa yang kita lakukan. Karena Roh Kudus itu roh yang suci, dia gak bisa ketemu sama dosa-dosa yang lama yang kamu punya sebelumnya. Jadi hari ini kakak mau sama-sama berdoa supaya setiap kita tidak lagi hidup di dalam masa lalu dengan dosa-dosa yang kamu struggling, yang kamu pergumulkan. Tapi hari ini minta Roh Kudus, kalau kamu masih belum mampu keluar dari dosa yang itu, minta Roh Kudus untuk memampukanmu, memberikan kamu keteguhan hati dan menolongmu untuk bisa hidup sebagai manusia yang baru. So let's pray. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, taruh kedua tangan di hatimu seperti ini. Aku hari ini mau dituntun hidupnya supaya semakin serupa dengan Kristus. Dengan cara aku mau Tuhan untuk hidup bukan diriku lagi, tapi punya manusia baru dengan tuntunan Roh Kudus. Memampukan aku untuk bisa hidup berjalan dengan Allah Roh Kudus yang membuat aku kuat. Gak lagi hidup di dalam dosa, tapi hidup sebagai manusia baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Kakak percaya setiap kita yang udah kenal Tuhan Yesus, kita adalah manusia baru yang lama sudah berlalu. Nanti kalian bisa tulis sedikit kesaksian kalian ya di kolom di bawah. Misalnya dulu aku pemarah Kak, sekarang sudah lebih sabar. Memang belum sempurna, tapi kita mengucap syukur atas setiap perubahan yang Roh Kudus kerjakan di kehidupan kita. Mau ya? Nanti tulis sedikit kesaksian di kolom komen, nanti kakak-kakak akan baca ya. Dan bagi kalian yang punya permohonan doa, jangan segan, ayo segera masukkan, kakak-kakak selalu doakan. Kita sebelum akhiri boleh ya kita doakan permohonan doa yang sudah masuk. Ada kalian yang berdoa supaya papa mamanya bisa berdamai lagi, ada yang berdoa supaya papa mamanya juga bisa rajin ke gereja. Kakak senang sekali kalian punya hati untuk keluarga kalian. Kita doa sama-sama sebentar ya, arahkan tangan ke depan. Tuhan, kami mengucap syukur setiap kami mau sepakat berdoa dengan teman-teman yang rindu supaya hubungan papa mamanya menjadi baik lagi, menjadi penuh dengan damai lagi di rumah. Kami katakan Tuhan, setiap kali papa mama mau bertengkar, Roh Kudus bantu supaya mereka juga masing-masing punya penguasaan diri, masing-masing punya damai sejahtera dari Engkau. Minta damai sejahtera dari Tuhan turun atas setiap rumah-rumah. Berdoa juga supaya seisi keluarga bisa lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Papa mama mereka juga bisa rajin untuk beribadah ya Tuhan. Terima kasih, kalau ada yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus bilur-bilur menjamah, kesembuhan juga akan terjadi di dalam tubuh setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.